jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah diumumkan bahwa siang hari ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu bab atau masalah muamalat yang sering terjadi di antara kita, yaitu hutang piutang. Lalu bagaimana ketentuan syariat terhadap hutang piutang itu sendiri, apakah hukumnya boleh atau malah hukumnya wajib atau malah hukumnya sebaliknya haram. Akan kita pelajari tentang hukum hutang piutang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam ilmu fikih atau dalam syariat secara umum, ulama menyebut istilah utang piutang itu dengan istilah qordun gitu. Roknya disukunkan gitu ya. Kalau korot beda lagi. Makanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu namanya bukan Qaradawi tapi Qaradawi. Karena kalau qard itu utang tuh. Jadi Dr. Yusuf yang identik pengutang tuh. Jadi yang benar tuh Qaradawi itu, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukan Qaradawi. Nah, jadi utang piutang itu secara dalam bahasa disebut dengan istilah qard. Dan qard ini teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dikatakan tamliku syai'in malin lil ghairi ala ayyarudda badalahu min ghairi ziyadatin gitu. Jadi kalau di sini didefinisikan, dan ini definisinya secara dalam arti di antara definisi ulama, saya lihat ini yang lebih rinci. Karena beberapa ulama hanya mendefinisikan qard dengan istilah tamliku malin liyarudda badalahu, begitu doang. Tapi yang lebih rinci ini begini, yaitu tamliku syai'in malin, memberikan kepemilikan harta. Memberikan kepemilikan suatu harta. Jadi bukan hanya manfaat yang diberikan, tetapi hartanya juga diberikan. Dan hartanya sifatnya malin. Malin itu sifat yang punya yang bisa jadi alat tukar. Identik qard itu identiknya dengan alat tukar. Walaupun beberapa ulama membolehkan utang piutang dalam masalah misalnya kambing gitu. Walaupun itu lebih identik dengan ijarah, bukan bukan qard, karena qard itu harus mengembalikan jenis yang sama. Sedangkan kambing, padi, beras, ya bisa juga, tapi lebih identik dengan ijarah gitu. Ya, identik qard itu identiknya dengan uang begitu, karena harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Maka untuk jenis yang selain uang seperti kambing, hewan itu sulit untuk mengembalikan dengan jenis yang lebih presisinya susah begitu ya. Jadi memberikan kepemilikan harta, artinya yang diberikan bukan hanya manfaatnya tapi hartanya. Maka karena hartanya sudah diberikan kepemilikannya dalam jangka waktu tertentu, si orang yang utang ini punya hak untuk mengalokasikan hutang tersebut kemana yang dia suka, dan dan itu jadi milik. Artinya kan begini ya, walaupun duit itu ngutang, ketika akadnya sudah terjadi, maka utang walaupun itu ngutang, walaupun punya orang, itu sudah jadi milik dia. Karena itu sudah jadi milik dia, maka kita tidak ada tidak ada kaitan lagi dengan si piutang dalam hal itu. Contoh yang sering dicontohkan oleh ulama itu kan misalnya kambing. Beberapa ulama yang membolehkan utang piutang kambing, dia ngutang kambingnya, kemudian kambing tersebut setelah akad terjadi utang sah, kemudian kambingnya diambil sebagai utang, lalu kambing tersebut katakanlah merusak tanaman halaman rumah orang begitu.
Maka yang harus mengganti, yang harus tanggung jawab atas kerusakan tersebut bukan si piutang, walaupun sejatinya hartanya punya piutang, tapi harta itu kan sedang diutangin, gitu. Sedang diberikan kepemilikannya dalam tempo tertentu kepada yang utang, maka yang bertanggung jawab utang itu maksud kepemilikan. Artinya hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap barang tersebut ya ada pada si penghutang. Hatta wa intalib, bahkan kalau nanti kemudian barangnya rusak, barangnya hilang, belum dimanfaatin, udah serah terima, belum diambil manfaatnya, belum dipakai, utang di tengah jalan, maka dia tanggung jawab. Kan itu. Jadi dia ngutang ke orang 5 juta, dia bawa pulang dari rumah si piutang ke rumahnya jalan, ternyata di jalanan dia lalai, naruhnya sembarang, diambil orang, ya itu tanggung jawab dia. Begitu. Jadi memberikan kepemilikan bukan hanya manfaatnya, dengan ketentuan ala ayyarudda badalahu, dengan ketentuan dikembalikan gantinya, bukan barangnya. Jadi barangnya kan udah habis terpakai, itu yang namanya qor. Beda dengan pinjem minjem. Kalau pinjem itu kan barangnya masih ada, karena yang diambil manfaatnya aja. Jadi utang piutang itu qard itu yang dikembalikan gantinya. Jadi bukan bukan benda atau bukan uang yang dulu kita kasih, tapi gantinya. Kemudian tanpa ada tambahan, karena kalau ada tambahan kan dikatakan riba. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, qard atau hutang piutang ini identik atau sama sepertinya dengan hal yang juga sering kita lakukan, yaitu pinjam meminjam. Yang dalam fikih Islam itu disebut dengan istilah i'arah atau ariyah, begitu ya. Ini mirip ya, jadi pinjam minjam dengan utang piutang itu mirip padahal berbeda. Kalau i'arah, kalau pinjam meminjam itu kata ulama ibahat al-intifa bima yahillul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainih. Kalau yang namanya pinjam meminjam itu bukan memiliki kepemilikan barang, tapi dia tuh ibahatul intifa, pembolehan atas pemanfaatan. Jadi bukan memberikan kepemilikan atas barang, tapi memberikan kepemilikan atas manfaatnya aja. Barangnya dia nggak punya, tapi manfaat yang dihasilkan dipinjam tuh. Wah, seperti gunting untuk memotong, kalau benda yang kecil gitu ya. Kemudian apalagi benda yang mobil untuk digunakan dipakai buat transportasi. Jadi manfaatnya, tapi barangnya tuh punya si punya si pemilik gitu. Bima yahillul intifa, dan syaratnya memang barang itu harus yang manfaatnya halal. Kalau yang manfaatnya haram ya nggak boleh. Kemudian barang yang dipinjam tidak hilang, artinya barang yang itu masih ada. Ini pinjam meminjam. Kalau kita lebih dalam lagi, pinjam meminjam itu sama seperti wakaf. Bedanya wakaf itu sekalian kepemilikannya dihilangkan, diserahkan kepada Allah, lalu manfaatnya dibagikan secara umum. Seperti orang mewakafkan tanah, tanahnya tetap ada begitu, tapi manfaat daripada tanah tersebut dijadikan majelis ta'lim, dijadikan masjid misalnya, itu dimanfaatkan oleh semua orang muslim, silahkan gitu. Barangnya tetap ada. Itu kan khasnya wakaf. Kalau wakaf itu barangnya ada, manfaatnya yang terus-terusan diambil. Maka ketika manfaatnya selesai, tidak ada lagi, barang juga nggak ada. Makanya dulu ulama berselisih soal wakaf uang. Karena wakaf itu harus barangnya tetap ada gitu. Manfaatnya yang diambil untuk kemaslahatan umat. Kalau uang itu kan uang itu ya punya manfaat, tapi untuk menghasilkan manfaat dari uang, uangnya harus dihancurkan dulu gitu. Maka itu kan beberapa waktu sampai sekarang ya ada perdebatan berkaitan dengan wakaf uang, karena wakaf uang itu keluar daripada jalur defaultnya wakaf, karena wakaf itu mensedekahkan manfaat barangnya tetap ada, tapi manfaat yang disedekahkan dalam tempo waktu yang tidak terbatas, walaupun beberapa ulama Syafi'i mengatakan boleh dibatasin gitu, waktu wakaf ya. Jadi itu lebih mirip. Nah, dua ini sering terjadi di antara kita, utang piutang dengan pinjam meminjam. Jadi ada perbedaan tuh. Perbedaan pertama, kalau utang piutang tuh bukan cuma manfaat, tapi memang barangnya jadi milik. Kalau pinjam meminjam manfaatnya doang, barangnya bukan milik. Karena barangnya bukan milik, maka orang yang minjem nggak boleh minjemin lagi, nggak boleh nyewain lagi.
Jadi dia minjem, katakanlah dia minjem apa namanya, misalnya tongkat begitu ya. Lalu tongkatnya disewain ke orang nggak boleh. Dia minjem helm, lalu helmnya disewain ke orang nggak boleh. Karena itu bukan milik, karena yang dibolehkan bagi dia itu hanya mengambil manfaat, bukan memiliki barang. Sedangkan orang yang ngutang boleh, dia ngutang 5 juta. 5 jutanya kemudian dipinjemin sama orang, sah-sah saja. Karena emang kepemilikannya udah pindah dalam tempo waktu tertentu itu. Kemudian yang apa namanya manfaatnya halal, yang dikembalikan barangnya, kalau pinjam-minjam itu yang dikembalikan barangnya benar, tapi kalau utang piutang gantinya karena uangnya sudah habis. Dan itu tanpa syarat tambahan. Sama ya, pinjam meminjam juga tidak disyaratkan tambahan, tapi kalaupun ingin ditambahkan ketika mengembalikan ya sah-sah saja gitu. Ya tambahannya bisa berupa uang, bisa berupa doa, tambahan minum juga sebagian daripada tambahan kan. Ada orang datang ke rumah mau ngapain Pak Haji? Mau ngambil tangga kan, kemarin minjem tangga Pak Haji. Itu minum dulu dah. Itu kan minum tuh tambahan daripada pinjam minjam gitu. Nah, ini utang piutang dengan pinjam minjam. Jadi keduanya sesuatu yang berbeda, maka pembahasannya pun tidak bisa disamakan. Kita sekarang lagi bahas utang piutang. Nah, juga perlu diketahui yang jadi perbedaan antara pinjam meminjam dengan utang piutang. Kalau pinjam meminjam utang piutang itu namanya akad muawadhah. Akad muawadhah itu akad tukar menukar. Jadi saya memberikan lalu kemudian saya akan dapat baliknya, gantinya. Dan dalam akad muawadhah itu falsafahnya tuh tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, sama seperti jual beli. Maka ketika ada salah satu pihak yang dirugikan, mesti akadnya tuh berantakan. Ada akad yang kacau itu. Jadi falsafah dalam akad muawadhah tuh kalau bahasa kerennya win-win solution. Dua pihak tuh harus mendapatkan kepuasan dan manfaat yang sama. Tidak boleh ada yang dirugikan gitu. Si peminjam si penghutang dapat manfaat dari utangnya, lalu si piutang pun mendapat haknya nanti ketika sampai pada waktu. Dan ketika itu dihutangin, dia mendapat nilai pahala. Karena menghutang itu kan juga bagian daripada ibadah. Sedangkan akad tabarruk, akad pinjam meminjam itu donasi. Akad tabarruk itu namanya donasi. Artinya akad satu pihak yang di dalamnya tidak mungkin ada kerugian. Ya karena emang rugi memberikan sesuatu itu kan secara zahir kita kerugian. Kadang terkurang apa yang jadi milik kita. Tapi itu namanya akad tabarur. Jadi akad tabarur itu tidak ada ribanya, tidak ada tidak seperti muawadhah. Jadi karena akad tabarur itu yang penting salah satu pihak ridho aja begitu. Itu kemudian sudah selesai. Akad tabarur itu seperti hibah, wasiat, itu tabaruk. Sedangkan muawadhah itu yang tukar menukar, yang kita ambil sekaligus kita juga ngasih. Kita ngasih ambil sama. Kita ngasih, kita juga kita mengambil sesuatu manfaat tapi juga kita ngasih gitu. Jadi ada manfaat yang kita ambil tapi ada sesuatu yang kita keluarkan untuk ganti daripada apa manfaat yang kita ambil. Itu namanya muawadhah. Jual beli, sewa menyewa, kemudian utang piutang, apalagi itu yang namanya akad mudharabah itu muawadhah. Tapi akad donasi, akad tabarur itu adalah akad yang tidak mesti dua-duanya saling untung, karena pasti salah satunya ada yang mendapat kerugian secara zahir, itu kepemilikannya berkurang, hibah, wasiat, pinjam meminjam dan seterusnya itu. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, dalil atau syariat secara umum melegalkan adanya pinjam meminjam. Karena pinjam meminjam, utang piutang. Karena utang piutang itu secara umum dia bagian daripada pemenuhan hajat seseorang. Dan memenuhi kebutuhan apa yang orang butuhkan itu bagian daripada tolong menolong. Lebih-lebih lagi kalau yang dibutuhkan itu dalam konteks ketaatan, ketakwaan, ibadah. Seperti menafkahi keluarga, seperti pandemi seperti ini kan banyak beberapa keluarga yang hilang pemasukannya, putus pekerjaannya, kan begitu. Akhirnya kita hutangin, menghutangi itu kan juga bagian daripada pemenuhan atas kebutuhan dan itu bagian daripada tolong menolong dan kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk saling tolong menolong selama itu dalam ketaatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan kita tidak boleh saling tolong menolong dalam
kemaksiatan. Maka kalau kita tahu, walaupun kata Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu ya masyhur sekali ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, walaupun cuma zon saja, kira-kira, kita tidak melihat secara pasti, kita zon, dan zon itu kan lahir dari beberapa pengalaman yang kita sudah lihat. Kalau kita kira saja orang ini akan menggunakan duit itu untuk kemaksiatan, gitu, zon kita yang berperan. Zon kita lahir atas penglihatan sebelumnya bahwa nih orang nih seringnya duduk nongkrong di pengkolan, main gaple dan seterusnya. Kalau zon kita secara zon walaupun belum terbukti, kita zon, kita kira bahwa ini pinjaman duit bakal dipakai buat maksiat walaupun ngomongnya buat beras begitu, itu kita dibolehkan untuk menolak itu. Artinya tidak ada dosa gitu, tidak ada dosa kita menolak orang yang minjem itu. Jadi bukan berarti tidak tolong menolong, tapi zon kita mengatakan, praduga kita mengatakan bahwa ini duit akan dipakai buat maksiat. Lebih-lebih lagi kalau dia orang yang nggak mampu. Nanti kan ada tuh ya orang miskin yang kagak maksudnya udahnya miskin kagak kerja gitu. Utang banyak, doyan banget tapi kagak mau kerja buat lunasin utangnya kan gitu. Jadi pada intinya hutang piutang itu adalah bagian daripada tolong menolong. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dan di dalamnya pinjaman kepada Allah itu ada sedekah dan juga ada utang piutang, fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka nanti Allah akan lipat gandakan hartanya, wa yabsutu ilaihi wallahu yakbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un, dan Allah lah yang menyempitkan serta melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah manusia itu kembali. Jadi, dan dalam hadis lain juga kan banyak. Jadi ulama kalau membuka bab fikih tentang utang piutang itu kan hadisnya, teks ayatnya tuh teks dan ayat tentang tolong menolong semua. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, man nafasa kurba akhihi, siapa yang membebaskan orang lain dari kesusahannya, nafasallahu qurabahu fil akhirah, kan gitu, nanti Allah bebaskan dia dari kesusahan akhirat, kan begitu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong hamba yang lain. Nah, jadi memang motivasi utang piutang itu adalah untuk membebaskan orang lain dari kesusahan. Karena itu hukum asli daripada memberi utang, jadi kita punya duit kemudian ada orang minjem ngutang begitu, itu aslinya hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dianjurkan. Kita lakukan itu berpahala begitu ya, tapi kalau kita menolak pun tidak ada masalah. Tapi itu jadi ajang ibadah dengan dasar bahwa ia bagian dari tolong menolong, dan dia bisa jadi lebih mulia daripada sedekah. Jadi utang piutang yang malah itu dia minta balik lagi duitnya itu lebih mulia daripada sedekah. Dan kemuliaan utang daripada sedekah ini bukan omongan kita, tapi Nabi Muhammad SAW yang berbicara ini dalam sebuah hadis, cerita tentang bagaimana dulu beliau Isra Mi'raj. Beliau mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannati maktuban. Aku melihat di pintu surga ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu. Jadi malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Ketika diperlihatkan surga, Nabi Muhammad melihat di pintu surga itu ada tulisan as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi thamaniyati asyara. Kata Nabi Muhammad, saya lihat itu di pintu surga ada tulisan bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah 1 juta, maka nilai pahala yang kita emban, nilai pahala yang kita dapat tuh di 10 jutanya begitu. Jadi 10 kali lipat. Wal qardu, akan tetapi utang piutang itu 18 kali lipat, itu lebih banyak daripada sedekah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, faqultu ya Jibril, malu balul qardi afdal minas sadaqah. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, kenapa kemudian utang jadi lebih mulia daripada sedekah? Kata Jibril, beliau mengatakan, Jibril mengatakan, li anna sa'ila yas'al wa indah wal mustaqridu la yastaqrid illa min hajah. Kata Jibril, orang yang minta sedekah itu bisa jadi dia punya. Artinya, kalaupun dia emang nggak punya, dia nggak butuh. Orang yang dikasih sedekah itu kan orang yang lagi nggak butuh. Ya kita lihat dia orang miskin, dia orang nggak punya, kita kasih, kita sedekah. Ya bagus.
Cuman kan mungkin aja dia lagi nggak butuh dan mungkin dia punya barang yang kita kasih. Sedangkan orang yang berhutang fa innahu la yastakrid illa min hajah. Orang yang utang tuh tidak mungkin berhutang kecuali kan emang butuh kan gitu. Orang hutang tuh kan nggak mungkin kecuali kalau emang dia butuh. Walaupun trennya sekarang berubah tuh. Tren sekarang berubah. Trennya tuh sekarang orang utang tuh gara-gara ya bukannya butuh tapi emang pengen gaya aja. Kan dulu kita punya guru, kita punya ustadz katanya tren ngutang tuh nggak jadi kebutuhan tapi gaya hidup, salah satunya ada kartu kredit kan. Ini beliau mengatakan demikian. Tapi apapun itu, bahwa orang yang datang ke kita minta utang itu kan berarti memang dia lagi butuh. Ketika orang lagi butuh-butuhnya dibantuin, itu kan lega banget rasanya. Lega banget rasanya. Ibarat orang lagi kelelap begitu, lagi nganyut di atas di permukaan air, kemudian kita kasih tali, kita aikin, wah itu tali itu lebih berharga dari rumahnya yang mungkin 1 miliar kan. Orang lagi butuh, ya sebutuh-butuhnya orang terhadap harta, kalau lagi tenggelam yang dia butuhin cuma tali doang. Kan ya sehormat tinggi-tingginya kedudukan orang, kalau dia emang lagi dia lagi butuh, dia kalau ngutang dia ngutang kan gitu. Itu memang membebaskan orang muslim dari kesulitan, itu bagian daripada ibadah yang tinggi nilainya kan begitu. Tapi dalam keadaan tertentu, qard itu, hutang piutang itu hukumnya bisa menjadi wajib jika memang berkaitan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan atau keturunan. Berkaitan 5 ini seperti nyawa, harta, dan kehormatan, dan tidak ada pihak yang bisa menolong kecuali pihak yang didatangi. Tentu dengan kadar yang wajar. Artinya ketika ada orang yang datang kebutuhan, minta utang, minjem utang buat apa, buat operasi misalnya, dan tidak ada pihak yang mungkin bisa meminjamkan uang dalam jumlah tertentu kecuali kita, dan ini berkaitan dengan nyawa, maka bantu, dan bantunya tentu kewajiban sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya bayar setengah-setengahnya gitu. Jadi dalam satu kondisi hutang itu bisa menjadi wajib kalau berkaitan dengan maqasid syariah gitu. Kemudian sebaliknya, qard atau hutang piutang itu bisa jadi haram, alias tidak boleh jika hutang itu diketahui untuk maksiat atau utang itu kepada orang yang tidak membutuhkan. Jadi bukan untuk kebutuhan dasar. Utang mau ngapain? Mau nambahin knalpot Ustaz, dia knalpot motornya mau dimodif, dia ngutang. Itu kan bukan kebutuhan dasar itu. Dan kita lihat juga dia termasuk orang yang tidak mampu untuk melunasi. Roman-romannya kagak bakal beres nih. Ini roman-romannya ntar kalau diminta lebih galak daripada kita nih. Maka jangan hukumnya haram karena kita tahu itu bakal maksiat, atau kita tahu itu untuk tujuan yang bukan primer, tapi dia adalah orang yang tidak mampu untuk melunasi. Dan itu akan menambah beban dia sebagai orang susah akhirnya. Udahnya susah, banyak utang, dosa numpuk. Itu kan repot banget tuh. Ntar di akhirat susah nyari andalan ibadahnya. Sholat jarang, puasa sunnah nggak pernah, Ramadan ngacak, zakat juga kagak, haji belum pernah, utangnya dong yang banyak. Utang banyak, dosa numpuk, kan repot itu. Nah, maka kita jangan punya andil untuk menambah dosa yang akan dia kerjakan. Gitu. Itu yang disebutkan oleh kitab Fathul Mu'in, kitab fikih anak-anak pesantren itu, dan itu juga banyak dipelajari. Bahwa kalau memang kita tahu bahwa dia adalah orang yang tidak mungkin untuk melunasi, dan itu bukan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar kan beda lagi ceritanya. Itu bukan kebutuhan dasar dan dia adalah orang yang tidak, kita tahu dia tidak akan mampu. Dia kerjaan nggak punya, backingan nggak ada, jaminan juga nggak ada. Kan susah gitu. Makanya itu dikatakan hukum qard, utang piutang itu tergantung bagaimana kondisi dan keadaan yang terjadi. Nah, rukunnya apa untuk terjadi utang piutang? Pertama, rukunnya tentu redaksi atau sighah. Kenapa harus sighah? Disyaratkan adanya sighah itu maksudnya ijab dan qabul. Nih, gue utangin nih. Yaudah saya terima ya 5 juta nih ya. Gitu. Itu ijab dan qabul. Ijab tuh bisa dari salah, ijab tuh permulaannya. Qabulnya jawaban.
Dan permulaan muqaddimah itu bisa dari si penghutang atau si yang diutangin, piutang, terserah siapa aja. Yang penting ada ijab dan qabul. Ijab itu seperti apa sih? Prolog, kemudian qabul jawabannya. Disyaratkan adanya ijab dan qabul dari penghutang dan piutang karena syarat akad itu harus ridho. Jadi secara umum bukan cuma utang piutang, akad secara umum, akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad sewa menyewa, akad mudharabah, akad murabahah dan seterusnya, itu akadnya itu disyaratkan dalam akad itu adanya keridhaan dari kedua pihak, dan keridhaan itu sifat hati yang tidak mungkin terlihat kecuali kalau diomongin. Maka itu sirah redaksi itu menjadi rukun, harus diucapin. Nih, gua kasih lu 5 juta, ntar balikin tanggal sekian. Nah, jadi kalimatnya pun tidak harus dengan kalimat apa namanya utang. Jadi bisa dengan kalimat apapun yang maknanya utang, gitu. Yang punya mana utang. Nih, gue pinjemin nih. Nih gue kasih tapi ntar lu balikin tanggal sekian. Nah, gitu. La yahillu, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'in muslimin illa anti binafsih. Nabi Muhammad mengatakan harta seorang muslim itu tidak halal kecuali jika pemiliknya ridho dan rela. Sedangkan ridho dan rela itu pekerjaan hati, nggak mungkin kelihatan, nggak mungkin kita tahu. Bagaimana bisa kita tahu? Ngomong. Nah, dan ulama juga tidak mensyaratkan bahwa ucapan ijab dan qabul itu harus ada waktu, tidak. Jadi ada utang yang sifatnya mutlak. Ini gue pinjemin nih 5 juta. Ya udah gue terima ya, udah beres. Tanpa menyebutkan kapan waktu. Kalau disebutin waktunya itu namanya dainul al-qardu bil ajal. Qard dan piutang dengan tenggat waktu. Tapi kalaupun tidak ada waktunya itu sah-sah saja. Jadi ada utang yang mutlak. Loh, kalau utang yang mutlak bayarnya kapan? Bayarnya sesuai si piutang. Si piutang bilang, gue butuh nih duit yang kemarin lu pinjam, boleh gak? Gitu, lu balikin. Ada 5 juta. Jadi sesuai dengan kesepakatan dua pihak nanti ketika utangnya sudah berjalan. Tapi secara umum dalam fikih tidak ada syarat harus ngomong waktunya, waktu pelunasan. Yang kedua al-aqid, yaitu pelaku akad, yaitu al-muqrid, orang yang minjemin, orang yang ngutangin, wal muqtarid, dan orang yang ngutang, begitu, berhutang. Gitu. Apa syaratnya? Yang pertama, dia adalah kedua-duanya harus rasyid. Rasyid itu adalah orang yang cakap. Orang yang cakap adalah orang yang punya kelayakan dalam mengelola uang. Maka orang yang tidak punya kelayakan atau orang yang dicekal itu juga sama, itu maka dia tidak boleh ngutang. Seperti anak kecil, orang gila, atau orang safih. Safih itu idiot. Jadi kalau kita buka kalimat idiot dalam fikih muamalat, itu idiot itu selalu digambarkan al-mubadziru limali. Orang yang membazirkan hartanya, menghambur-hamburkan harta. Jadi dia beli sesuatu yang dia nggak butuh dengan jumlah yang banyak, buat apa? Buat konten. Itu dalam fikih itu disebut safi. Tapi kan kemudian pergeseran nilai terjadi karena ini. Tapi sih kita, kalau saya bilangnya nyebutnya tetap safi. Jadi dia adalah orang kan nggak mungkin juga ada orang mau minjemin orang ngutang berapa juta, 50 juta, buat apa bikin konten, kan nggak masuk di akal kan orang itu. Jadi dan 3 orang ini yang dicontohkan dalam teks ini adalah 3 orang yang dicekal oleh pengadilan. Jadi dalam syariat ada namanya al-hajar. Al-hajar itu pencekalan atas transaksi keuangan terhadap orang-orang tertentu. Al-hajar itu ada 2, hajar untuk kemaslahatan diri, pencekalan untuk kemaslahatan dirinya sendiri, ada pencekalan untuk kemaslahatan orang lain. Kalau pencekalan untuk dirinya sendiri itu biasanya anak kecil, orang gila. Jadi pencekalan ini berguna untuk menjaga dirinya dan orang safi. Tapi ada pencekalan terhadap orang yang manfaatnya tuh bukan buat dia, tapi buat orang lain. Seperti orang yang utangnya banyak, maka transaksi ininya dicekal. Nggak boleh tuh, karena dia punya utang, dia harus alokasikan dananya buat bayar, kan gitu. Kemudian orang yang siapa lagi? Budak yang punya tuannya, begitu. Dan salah satu lagi saya lupa. Jadi ada namanya al-hajar, dan al-hajar itu tentu dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh ustadz, bukan oleh Pak Kiai, apalagi Pak RT gitu. Jadi dia nggak punya hak atas itu. Jadi intinya kedua orang ini haruslah orang yang cakap. Orang yang cakap tuh punya kelayakan mengelola keuangan, atau dalam bahasa yang sederhana, dia bukanlah orang yang dicekal secara syariat.
Kemudian yang kedua, tanpa paksaan. Kedua orang ini memberikan dan menerima utang piutang secara ridho, rela, tanpa ada paksaan. Nah, kemudian yang ketiga rukun. Jadi tiga ini harus ada begitu, harta yang dihutangin. Syaratnya cuma satu, yang penting jelas saja. Jelas itu maksudnya jenisnya jelas, terukur, dan kadarnya jelas. Kalau dia dolar berapa dolar kan gitu. Kalau dia rupiah berapa rupiah. Kalau dia kambing jenis apa. Kalau dia berasnya jenis apa, dan seterusnya itu. Jadi harus. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika hutang sudah terjadi, sudah jam 1 kita cepitin, tidak boleh ada syarat tambahan dalam pengembalian. Jadi utang udah beres, datang waktu pengembalian. Boleh gak kalau kita tambahin? Kalau tambahan itu disyaratkan, itu yang namanya riba. Karena Nabi Muhammad mengatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Walaupun beberapa ulama mengatakan ini bukan sabda Nabi, ini perkataan Sayyidina Ali lebih tepatnya. Tapi ini kaidah yang dipakai oleh ulama bahwa setiap utang piutang yang di dalamnya ada tambahan nilai, fahuwa riba, maka itu riba jadinya. Ngutangnya 5 juta. Ntar lu balikin tanggal 5 bulan 10 ya, balikinnya 5,5 juta. Setengah jutanya itu adalah tambahan yang disyaratkan dari awal, maka itu riba gitu. Ya, sebagaimana yang terjadi di bank keliling misalnya. Renten itu walaupun sih kita tidak bisa menyalahkan secara mutlak ya, karena banyak variabel sosial yang membuat orang jadi ngutang ke bank keliling, dan juga sepertinya ada beberapa pengabaian kita terhadap komunitas sehingga bank keliling itu muncul di mana-mana. Tapi secara syariat itu haram karena ada tambahan yang disyaratkan, begitu. Ada tambahan yang disyaratkan. Tentu dalam beberapa praktek bank konvensional itu melakukan hal yang sama, gitu. Ya agak sulit untuk melegalkan itu, tapi begitulah kejadiannya gitu. Jadi tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan gitu. Tapi tambahan yang tidak disyaratkan pada waktu pengembalian itu hukumnya boleh. Jadi nggak disyaratin, orang minjem 5 juta, tiba-tiba dia datang, Pak Haji, ini mau bayar utang yang kemarin, udah punya duit, udah Pak Haji, alhamdulillah 5 juta Pak Haji. Ini saya tambahin 1 juta ya, terima kasih lah, begitu, uang terima kasih. Itu bukan riba kalau tidak disyaratkan. Yang nggak boleh itu disyaratkan di awal. Kenapa tidak disyaratkan menjadi boleh? Ya karena tidak ada penundukan atas salah satu pihak, dan itu dilegalkan oleh syariat. Kata Sayyidina Ibnu Umar fil qardi ilal ajal, berkaitan dengan utang yang ada tenggat waktunya, kata Sayyidina Ibnu Umar, la ba'sa bihi, tidak ada masalah, wa in u'tiya afdal min darahimihi, jika seseorang memberikan nilai lebih dari uang dirham yang diberikan. Jadi dulu dia dapatnya 100 dirham, dikembaliin 120 dirham, nggak apa-apa. Malam yashtarit, selama dia tidak syaratin itu dari awal. Gitu. Ini gue nggak ngasih syarat dari awal ya, lu toto ngasih, iya Pak Haji, enggak, ini memang terima kasih aja, gitu. Itu boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW di masjid ketika waktu duha. Kemudian setelah saya masuk, dia nyuruh sholli rakaatain, sholat dulu 2 rakaat. Kemudian setelah sholat, saya minta nagih utang, kemudian Nabi Muhammad qadha, menunaikan utangnya, wazana dini, kemudian ditambahin, dilebihin. Jadi Nabi Muhammad SAW melebihkan bayaran utangnya kepada Jabir bin Abdullah. Itu artinya kelebihan atas utang tidak selamanya riba. Maka itu dibikin syarat oleh ulama bahwa yang namanya riba itu yang disyaratkan. Nanti satu lagi tambahannya. Tambahan atau hadiah yang diberikan kepada piutang sebelum utang selesai. Jadi tanggat waktunya dari mulai tanggal 1 bulan Januari dia ngasih utang, bayarnya tanggal 5 bulan Agustus misalnya. Januari ke Agustus itu kira-kira 8 bulan ya. Di tengah-tengah bulan terjadi Idul Fitri, Lebaran. Kebiasaannya kan emang ngasih kado, kan ngasih baju koko kan gitu. Itu piutang, ngasih hadiah itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalaupun dilakukan nggak ada masalah karena memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi tambahan atau hadiah yang diberikan kepada piutang sebelum hutang selesai sebaiknya tidak dilakukan kecuali jika memang sudah menjadi kebiasaan. Memang kebiasaan di sini mah begitu. Kebiasaannya, contoh yang paling sederhana ya. Saya punya anak perempuan, contoh. Saya punya anak perempuan.
di beberapa daerah, termasuk di saya punya rumah, kalau perempuan nih kawin tuh yang jadi tuan rumah hajatan kan perempuan. Nah, jadi karena saya bapaknya perempuan nih, saya ngawinin anak perempuan, maka saya jadi tuan rumah hajatan. Saya butuh duit nih, lalu saya minjem ke tetangga, saya minjem ke Pak Haji, Pak Haji, kayaknya duit kurang nih, boleh minjem nggak? Berapa? 10 juta lah, gitu. Kira-kira minjem 10 juta, dikasih 10 juta. Nah, udah tuh kita bikin rencana hajatan setelah sampai ketika hari H, nah, saya kan beli batik tuh macam-macam, beli batik yang guna buat apa panitia tuh. Kalau di sini nyebutnya pengejek kan begitu. Beli batik, batiknya saya kasih ke Pak Haji karena dia tetangga juga kan, tetangga yang ikut jadi panitia. Itu kan nilai tambah juga. Baju itu kan tambahan daripada utang begitu. Maka apakah dikatakan riba? Enggak riba. Karena memang sudah menjadi kebiasaan di sini kalau ada hajatan tetangga sekitar tuh dikasih batik untuk jadi tuan rumah, untuk jadi apa istilahnya pendamping sahibul hajat kan begitu. Nah, itu tidak menjadi tidak itu baju batiknya bukan riba begitu. Kayak itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian memberikan hutang kemudian ia diberi hadiah atau dibawakan hewan untuk ditunggangi, maka jangan terima, jangan tunggangi, kecuali jika memang sudah terjadi, sudah terbiasa antara keduanya. Memang sudah kebiasaan di sini. Kalau lebaran yang ngasih, walaupun si yang ngasih udah masih punya utang, tetap nggak ada masalah gitu. Maka dari 3 ketentuan ini saya punya formula, dan ini bukan saya, artinya saya pun dapat dari beberapa guru bahwa tambahan yang dikatakan riba itu mesti dibikin standar. Jadi tambahannya itu antakunal manfaatu madiyatan natijatan minal akdi masyrutan fil akdi awal mal akdi. Jadi 3 itu tambahannya. Antakuna. Jadi yang tambahan yang dikatakan riba itu antakunal manfaatu madiyatan. Madiyah itu sifatnya material. Maka tambahan-tambahan yang sifatnya non material seperti doa. Kan gitu. Kalau orang saya minjem utang sama Pak Haji, kemudian saya doain kan, mudah-mudahan Pak Haji sehat terus, panjang umur, murah rezeki. Itu kan doa, itu kan juga tambahan. Tapi tambahannya bukan material, tambahannya itu non material. Jadi yang dikatakan riba itu pertama tambahannya madiyah, material. Jadi tambahan yang sifatnya non material kan akhirnya seperti doa atau kehormatan, ya kan? Gara-gara saya minjem sama Pak Haji jadi sangat dihormati sekali sama saya dan keluarga. Pak Haji lewat, anak saya salim sama Pak Haji, cium tangan. Dia datang, Pak Haji duduk Pak Haji gitu. Itu kan juga kehormatan. Itu kan nilai tambah juga, tapi nilainya non material. Pertama nilainya tambahannya material begitu. Natijatan minal akdi, dan dia lahir, materinya itu lahir daripada akad itu. Jadi tambahannya itu muncul emang gara-gara utang begitu. Muncul gara-gara utang. Kalau yang tadi kan dia ngasih baju itu kan bukan gara-gara utang, tapi gara-gara kebiasaan kita kalau mau hajatan begini. Jadi tambahan itu harus muncul dari jadi tambahan itu memang muncul gara-gara akadnya, bukan hal lain. Kemudian yang ketiga masyruton, dan dia harus disyaratkan di awal. Kalau tidak disyaratkan maka bukan riba. Jadi kita udah ngasih syarat, ntar lu pokoknya lu kasih gua 5,5 juta ya. Nah, lu utang lu 5 juta, lu ngasih 5,5 juta, terus tambahin. Ntar bini lu kan tukang batik, nah 1 baju batik buat gua gratis. Ah itu nilai tambah itu yang sifatnya disyaratkan, itu material kan. Sifatnya materi, apa namanya, bukan non real gitu. Jadi itu yang dikatakan riba. Jadi dia material, lahir dari akad tersebut, dan dia disyaratkan sejak awal. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, misalnya material, tapi dia bukan lahir dari akad, nah, maka kan nggak ada masalah. Atau dia material, tapi dia disyaratkan, ada riba. Jadi intinya 3 itu. Kalau 3 itu terpenuhi, maka itu namanya riba. Selain itu tidak riba. Kemudian selanjutnya penghutang, bagaimana kalau dia nunda bayar? Kalau memang dia orang yang tidak mampu, piutang wajib memberikan tenggang waktu sampai ia mampu. Itu yang dikatakan oleh Allah, fanadhiratun ila maisarah, kan gitu. Kalau memang ia kesusahan maka tunggu sampai dia mudah, sampai mampu. Atau diputihkan aja sekalian, dan itu bagian daripada sedekah. Kata Nabi Muhammad, tidak iman ahabba ayyudhillah, siapa orang di antara kalian yang ingin dinaungi oleh naungan Allah nanti di akhirat,
falyunzir mu'siran, maka tangguhkanlah si orang yang susah itu, lahu, atau putihkan saja, udah bebasin aja, beresin, nggak usah ditagih-tagih lagi. Nah, bagaimana kalau dia mampu? Kalau dia mampu dan dia menunda, maka layak diberi sanksi. Layul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdah. Kata Nabi Muhammad, penundaan orang yang mampu dia. Utangnya 5 juta, propertinya seharga 20 juta, kan berarti mampu. Dia bisa jual propertinya itu. Utangnya 10 juta, dia punya duit 100 juta, kan mampu itu namanya. Nah, beda cerita kalau utangnya 5 juta, dia pegang cuma 500.000. Nah, itu kan nggak mampu. Jauh itu. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau dia mampu, dia tunda, itu kezaliman. Kezalimannya itu menghalalkan untuk dia diberi sanksi, dan juga menghalalkan untuk tidak dihormati. Maka dikatakan sebagai orang zalim. Itu kan pencederaan terhadap kehormatan dia sebagai seorang muslim, kita katakan zalim gitu. Zalim itu cacat atas kehormatannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai sini saya cukupkan. Insya Allah kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan agar kajian kita lebih berkembang. Saya kembalikan ke host, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengar pemaparan materi dari Ustadz. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ustadz atau melalui kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, sorry agak motong karena waktunya tinggal dikit. Berhubung di chat juga ada pertanyaan dari yang lain, saya ganti pertanyaannya Ustadz. Saya Rifendra. Ustadz, ini kasusnya misalnya gini Ustadz, jadi antar sama teman itu ya, saya misalkan gini, saya contohnya pinjam uang 50.000 sama teman kan. Kebetulan bukan karena saya nggak mampu, karena waktu itu saya lagi butuh uang cash untuk beli barang yang hanya bisa dibeli dengan cash gitu kan. Saya pinjam sama teman saya yang ada pada saat itu. Pinjam itu dulu 50.000, yang ntar gue ganti gitu kan, ini lagi butuh uang cash gitu kan. Nah, ketika saya datang lagi nih, saya mau transfer nih via SMS banking gitu kan, dia gini bilang, yaudah antar aja gampang itu mah gitu, nanti aja gitu ya. Padahal saya mau bayar gitu Ustadz. Cuman kesannya itu, lu mah gitu pakai yang begitu dihitung-hitungin gitu, kayak nggak usah gitu Ustadz. Nah, itu gimana? Tapi bahasanya gitu, yaudah ntar aja gitu, ntar aja gitu, gimana? Itu namanya keridoan yang nanggung tuh. Mau dibilang ridho, nanggung, kagak ridho juga nanggung juga. Mestinya kebiasaan itu ini ya, harusnya kita ini sebagai seorang muslim dipahami bahwa utang itu tanggungan. Tanggungan itu akan bawa nanti sampai kita hari kiamat. Maka berkaitan dengan tanggungan harus jelas. Lo mau gak gue kasih? Kalau nggak mau, bilang nggak mau, jadi bebas utang gue. Kalau mau nih gue. Jadi nggak boleh. Jadi upaya kita tetap harus berupaya membayar, dan kalaupun memang jawabannya menanggung seperti itu, ya tetap aja diserahkan secara cash gitu. Karena kita mungkin nggak punya nomor rekeningnya, kita kasih cash aja gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu namanya menghalangi orang untuk menunaikan kewajiban gitu. Oke. Ada lagi? Di bawah. Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan di kolom chat Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz, kalau kita memberi hutang atau piutang, tidak ada akad batas waktu pengembalian, apakah ada batasan waktu jumlah kali menagih hutang tersebut? Yang kedua, bagaimana hukum ahli waris yang abai atas hutang si mayit, semula bersedia membayar hutang bagi si mayit pada saat akan penguburan? Dengan komitmen tersebut, apakah hutang tersebut masih menjadi beban si mayit atau sudah berpindah ke ahli waris? Yang ketiga, prioritas mana memberi hutang pinjaman kepada saudara kandung atau tetangga dekat jika sama-sama darurat? Ya, pertama tidak ada tenggat waktu, memang diboleh. Artinya syariat tidak mensyaratkan kalau utang tuh harus pakai tenggat waktu. Jadi utang mutlak aja. Kalau utang mutlak gimana nagihnya? Ya sesuai kebutuhan si piutang. Kalau piutang lagi butuh mau ngambil ya ambil. Nah, ketika dia mampu, tapi kalau nggak mampu ya nggak ada masalah. Artinya dia balik lagi ke orang lain yang memang mampu. Tapi pada intinya secara syariat tidak ada syarat tenggat waktu. Jadi mutlak saja. Nah, ketika mutlak tuh memang si piutang berhak untuk meminta kapan dia mau. Itu pun dengan catatan si yang ngutangin punya gitu. Kalau dia nggak punya ya wallahu a'lam kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mayit, orang yang meninggal kemudian punya utang begitu, itu kewajiban utangnya masih ada.
pada hartanya, karena kewajiban utang kan pada harta. Jadi orang yang meninggal dunia itu 3 kewajibannya. Pertama utang, kedua wasiat, ketiga warisan. Jadi warisan itu nomor terakhir. Maka si ahli waris ini kudu paham, semua kita nih harus paham bahwa orang yang meninggal dunia kewajibannya itu bukan warisan tok. Sebelum warisan ada 2 kewajiban yang harus ditunaikan. Pertama utang dulu. Ada 4, mohon maaf, ada 4. Jadi waris itu nomor terakhir. Pertama tuh operasional jenazah. Jenazah operasionalnya dari mulai penguburan, kafan, mandi, kalau memang butuh biaya itu diambil dari duit mayit. Ya kalau ada urusan si anak kemudian udah gue aja yang bayar, ya itu urusan dia, nggak ada masalah. Tapi secara syariat uang si mayit yang ditinggalkan tuh ada 4 kewajiban sebelum akhirnya jadi warisan. Pertama operasional jenazah, kedua utang piutang. Jadi kalau dia punya utang maka beresin dulu utangnya. Kemudian yang ketiga wasiat, kalau memang ada wasiat. Jadi dulu si almarhum ketika hidup pernah ngomong bahwa rumah yang di jalan sekian tuh dijadikan wasiat untuk Ustadz Fulan. Wasiatnya kepada Ustadz Fulan buat dijadiin rumah pengajian misalnya. Maka dikeluarkan itu dulu, baru sisanya warisan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas utang ketika si mayit sudah meninggal? Ya orang yang punya kuasa atas harta tersebut, dan orang yang paling punya kuasa adalah orang laki tertua dari ahli warisnya, entah ayahnya bisa anaknya, sebagaimana masalah wali dalam pernikahan itu kan laki terdekat dari secara nasab yang paling tua, kakek, ayahnya, anak laki-lakinya atau pamannya, siapapun itu dia bertanggung jawab atas keuangan si mayit gitu. Kemudian yang ketiga tentu prioritas utama kerabat terdekat gitu. Jadi kerabat terdekat itu adalah prioritas utama untuk dari orang-orang jauh begitu ya, kampung mana, negeri mana, mending orang terdekat dulu. Kalau memang ada orang-orang terdekat yang butuh dan kita punya, maka yang paling baik adalah orang-orang terdekat begitu. Oke? Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana hukum hutang pemerintahan dalam kurung negara jika pemimpin tersebut wafat dalam masa jabatannya? Apakah menjadi tanggung jawab pribadi kepala pemerintahan atau perusahaan, atau tanggungan DPR sebagai pemberi persetujuan, atau tanggung jawab rakyat atau pegawainya? Jadi maksudnya utang yang ditinggalkan oleh pemimpin. Ya, Ustadz. Agak panjang jawabnya. Jadi agak ribet. Tapi kan memang utang yang dilakukan oleh pemimpin itu kan ya kita husnuzon ya, dengan alasan bahwa utang itu terjadi untuk kemaslahatan negara dan bangsanya. Maka utang itu atas nama bangsa dan negara. Kalau atas nama bangsa dan negara, maka seluruh elemen yang berkaitan dengan bangsa dan negara tersebut menanggung atas utang tersebut. Itu jadi pelajaran gitu. Besok-besok kalau milih kira-kira yang jangan kagak ngutang mulu. Tapi itu utang bangsa, utang negara, maka yang punya kewajiban melunasi adalah seluruh elemen yang berkaitan dengan negara tersebut, termasuk warganya. Ya tentu pembagian teknis warga dapat harus bayar sekian berapa persen, ya tentu orang yang punya kebijakan yang menentukan itu. Oke. Ada lagi? Udah? Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, tanya kasusnya saya berhutang, tapi pas mau bayar si penghutang sudah tidak ketemu lagi, sudah berusaha tapi tetap tidak ketemu. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau memang sudah berusaha nyari ahli waris nggak ketemu, alamatnya nggak ketemu, nomor teleponnya udah nggak aktif, maka sejatinya dalam masalah syariat itu orang itu tetap punya tanggungan. Maka untuk membebaskan tanggungannya tersebut, dia bersedekah saja. Dia bersedekah di jalan, bukan jalan sosial lah, tapi jalan ibadah. Karena ada jalan sosial itu, maksudnya jalan sosial itu yang dinikmati oleh muslim dan non muslim juga. Tapi kalau jalan ibadah itu kan khusus untuk kemaslahatan ibadah umat, seperti masjid, seperti pengajian, rumah tahfidz. Kan kalau jalan sosial kan kayak bangun jalan, WC umum, panti sosial. Itu jadi yang dimaksud sedekah itu sedekah di kotak ibadah ritual. Disedekahkan ke situ dan diniatkan bahwa ini pahalanya untuk almarhum fulan bin fulan gitu.
Tapi ketika nanti ketemu ada ahli warisnya, dia masih punya kewajiban itu. Sama kayak kita nemu duit nih kita nggak tahu pemiliknya. Kan ketentuannya kan ngumumin sampai setahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun nggak ada, baru boleh kita manfaatin. Tapi kemanfaatan itu sifatnya tidak tetap. Ketika nanti ada yang ngaku dan terbukti bahwa ada yang punya, ya tinggal minta ridho. Kira-kira mau dibalikin apa udah diberesin? Nggak, saya mau minta balik. Kita punya kewajiban balik. Ketika setahun 2 tahun ketemu setelah kita sedekahkan itu uangnya, ketemu ahli waris ya, dia bilang, saya mau minta duit ayah saya yang kamu utangin. Ya kita wajib ngutangin. Ya tentu bisa dikompromikan. Ginilah kompromi aja ya. Saya dari kemarin nyari-nyari nggak ketemu nomornya ahli waris, baru ketemu nih. Nah, gimana kalau saya ini setengahnya aja gitu. Setengahnya saya bayar gitu. Soalnya setengahnya sudah ganti jadi pahala sedekah. Jadi intinya bahwa dia bebasin utang secara sementara dengan sedekah. Nanti kapan waktu itu ketemu ada lagi ininya, tinggal didiskusikan apakah memang harus dibayar atau boleh diputihkan begitu. Oke? Baik, Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu kurang lebih 2 menit lagi. Jika masih ada yang ingin satu bertanya, lagi bisa silakan. langsung. Baik, silakan, Pak. Ya, ini Pak Aris. ini apa namanya? Udah lama terus bayar nih, tapi si penghutang itu dia ini juga kan ada inflasi. Nah, kira-kira gitu, itu riba tidak, Pak Ustadz? Kasih. Iya, itu jadi pembahasan ulama kontemporer sekarang. Apakah inflasi itu mempengaruhi nilai utang yang kita bayar? Jumhur, kalau kita megang apa yang disebut sama kiai-kiai pesantren, ulama klasik pesantren yang masih megang kitab kuning, inflasi itu dikatakan sebagai nilai tambah yang artinya riba, begitu. Karena dalam utang piutang itu standarnya kan mengembalikan ganti dengan nilai yang sama, apapun urusannya gitu, apapun kejadiannya. Jadi kalau kita minjem $2, ya $2 kita balikin. Kalau kita minjem 5 dinar, 5 dinar kita balikin. Tapi kan inflasi Ustaz, nilai 5 dinar zaman dulu sekarang, nah itu memang perkara yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Kalau kita ngeliat ulama-ulama kontemporer, ada beberapa tokoh baik dalam luar negeri membolehkan adanya inflasi itu. Artinya membolehkan, artinya ukuran 200.000 yang kita pinjam zaman dulu sekarang mungkin nilainya setara dengan 5 juta misalnya gitu ya. Maka inflasi itu menyebabkan nilai tambah. Tapi itu perkara yang kita khawatir untuk memfatwakan itu karena nilai tambahnya terlalu ribanya terlalu nyata. Ribanya terlalu nyata, maka saya lebih senang dengan apa yang disebutin oleh kiai-kiai pesantren bahwa tambahan apapun itu bentuknya begitu ya, tentu dengan catatan tadi di kalau tidak disyaratkan, kalau itu sebagai bentuk kebaikan itu tidak ada masalah. Tapi ini kalau disyaratkan ada nilai tambahan, nah itu yang dikatakan sebagai riba gitu. Tapi kalau kemudian kita bayar utang dulu 2 juta tahun 90, sekarang kita bayar 2 juta, temen kita punya perasaan gak enak nih, masa bayar 2 juta doang tuh kan zaman, tambahinlah 2 juta lagi. Tambahannya dari kita, inisiasi kita, tanpa ada paksaan, tanpa ada syarat, itu nggak ada masalah. Bahkan itu yang baik, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, nambahin bayarin utang kepada Jabir bin Abdullah sebagai bentuk ihsan, perbuatan baik. Tapi kalau nilai tambah yang disyaratkan, dan inflasi itu kan nilai tambahnya lahir daripada uang itu, maka itu yang jadi terlarang begitu. Maka itu yang jadi terlarang. Tapi kalau tambahannya inisiatif kita sendiri, nggak enak nih, masuk Pak Haji udah minjemin sekian tahun, kita ngasihnya segitu doang, kita balikin tambah. Jadi silahkan menambahkan, tapi nggak usah pakai hitungan inflasi. Tambahkan sebagai bentuk kebaikan kita sebagai sesama saudara muslim, karena si muslim itu sudah menolong kita dari kesusahan di tahun-tahun yang lalu. Begitu. Baik, Ustaz. Mungkin kita cukupkan, Ustaz. Baik Bapak Ibu, mengingat sudah menunjukkan jam 1:23 menit Bapak Ibu untuk kembali bekerja, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan tercatat sebagai amal soleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas keikutsertaannya, semoga kelak bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Amin. Untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini, bersama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.